Apakah Anda salah satu orang yang tidak pernah suka pergi ke gym dan berolahraga untuk perut six pack sempurna itu? Meskipun kamu ikut member gym, waktu yang terbatas tidak pernah memungkinkanmu untuk menjadi teratur dengan latihanmu. Kamu mungkin harus bekerja lembur karena bos yang cerewet dan dia butuh presentasi itu selesai secepatnya. Kamu mungkin harus membawa anak-anakmu ke taman atau pergi membeli bahan makanan, dan sebelum kamu menyadarinya, hari itu sudah selesai. Kami mengerti, teman-temanku, kita semua terjebak dalam siklus yang sama. Ketika kita berbicara tentang berolahraga atau hidup yang sehat, ada banyak informasi online dan tidak semuanya didukung oleh penelitian. Tapi kami melangkah lebih jauh dan menemukan 5 cara cepat yang mudah untukmu, yang bukan hanya menyenangkan, tapi efektif untuk menghilangkan lemak di perutmu. Dan pada akhir video ini, Anda pasti akan merasa lebih ringan. Ayo kita mulai. Air hangat dan lemon. Kita semua tahu lemon mengandung vitamin C, tapi bukan itu saja yang mereka tawarkan. Mereka tidak hanya rendah gula, tapi mengandung segala sesuatu mulai dari vitamin B6, vitamin A, vitamin E, dan lebih banyak lagi. Lemon juga mengandung lebih banyak potasium daripada apel atau anggur. Tingginya kadar kalium dalam lemon menstimulasi fungsi otak dan juga saraf. Ingat presentasi yang ditunggu bosmu, kamu membutuhkan otak yang sehat untuk menyelesaikannya. Manfaat lemon bagi kesehatan melebihi vitamin dan juga mineral. Satu studi penelitian menemukan bahwa polifenol dalam jus lemon memiliki kekuatan untuk menekan akumulasi lemak dalam tubuh. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa senyawa yang sama dalam lemon secara signifikan mengurangi kenaikan berat badan bahkan bagi mereka yang makan berlebihan. Jadi ini adalah bagaimana Anda harus memulai hari Anda dengan segelas air hangat dan lemon yang diperas di dalamnya. Ya, sesederhana itu. Tambahkan probiotik dalam makananmu. Probiotik adalah bakteri hidup yang disarankan untuk memainkan peran besar dalam penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan. Beberapa makanan probiotik termasuk yogurt, kefir, tempe, kimchi, dan acar. Jika kamu menambahkan ini dalam makanan sehari-harimu, mungkin bisa membantu mengubah keseimbangan makhluk yang berada di dalam usus yang bermanfaat, bakteri, dan organisme lain yang hidup di dalam usus. Mereka membantu mencerna makanan. Vitamin seperti biotin dan vitamin K ini mengurangi resiko kenaikan berat badan dan penumpukan lemak di perut Anda. Olahraga sofa. Berbaringlah di sisi kanan tubuhmu di sofa dan angkat kaki kiri setinggi yang Anda bisa, lalu turunkan kembali perlahan. Lakukan ini 20-25 kali dan kemudian berbaringlah di sisi kiri dan ulangi yang sama. Ini akan membantumu menyingkirkan lemak di pinggangmu. Sudah menikmati cara-cara ini? Sudah kubilang, ini akan menyenangkan. Sekarang, sebelum kita bisa melanjutkan ke cara berikutnya, klik subscribe di channel kami untuk lebih banyak video menyenangkan. Jangan minum minuman berkarbonasi dan menelan gas. Minuman berkarbonasi seperti soda adalah sumber gas terbesar dalam diet harian. Gelembung di dalamnya mengandung karbon dioksida yang dilepaskan dari cairan di perut Anda. Ini dapat menyebabkan perut kembung atau kembung. Menelan gas dapat terjadi ketika Anda mengunyah permen karet, minum melalui sedotan, atau makan sambil berbicara. Ini bisa dihindari dengan makan dalam keheningan, minum dari gelas, dan mengganti minuman berkarbonasi dengan air. Olahraga yang membentuk perutmu. Tanpa melakukan olahraga perut, ikutlah olahraga yang melatih perutmu secara agresif. Olahraga seperti sepak bola, renang, atau bola voli. Menurut American College of Sports Medicine, Anda dapat membakar lebih banyak kalori dalam waktu lebih singkat dengan permainan olahraga intensitas tinggi yang singkat. Jadi begitulah kawan-kawan, beberapa cara yang kurang dikenal untuk menghilangkan lemak perut Anda. Cobalah ini dan merasa lebih baik. Angkat tanganmu jika kau pernah mendengar bahwa kau harus berusaha melakukan 10.000 langkah dalam sehari. Meskipun jika kau tidak memiliki alat pelacak kebugaran seperti Fitbit atau Apple Watch. Menurut alat pelacak kebugaran dan pedometer, mengambil 10.000 langkah sehari adalah salah satu cara terbaik untuk menjalani gaya hidup yang sehat. Dan coba tebak, kita memiliki seluruh industri yang dibangun berdasarkan atas klaim ini. Tapi, kenapa? Apa yang istimewa dari angka 10.000? Kenapa bukan yang lain? Bagaimana para dokter dan ilmuwan mengetahui bahwa ini adalah angka yang sempurna untuk menjaga kesehatan dan kebugaran? Ternyata, angka bulat yang bagus ini tidak didukung oleh sains. Asal-usul angka ini bisa ditelusuri kembali di pertengahan 1960-an di Jepang ketika pedometer yang bisa digunakan keluar untuk pertama kalinya di dunia. Para pengembang menamakan perangkatnya Manpoke yang secara harfiah diterjemahkan menjadi 10.000 langkah meter. Mereka kemudian mengambil keuntungan dari kemeriahan Olimpiade Tokyo 1964 untuk mempromosikannya. Sekarang, beberapa dekade kemudian, orang-orang berusaha untuk mencapai sejumlah besar langkah ini berkat pemasaran yang cerdik dan juga tidak banyak sains. Tidak ada bukti konklusif bahwa 10.000 langkah harus menjadi tujuan kesehatan utamamu.
Sebaliknya, yang sebenarnya paling penting adalah seberapa cepat kau bergerak, dan itu didukung oleh sains. Penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga ringan atau berat berkaitan dengan lebih sedikitnya gejala depresi, berkurangnya perasaan cemas, kualitas tidur yang lebih baik, kekuatan tulang yang lebih tinggi, dan lain-lain. Itulah sebabnya banyak pedoman kesehatan merekomendasikan jumlah waktu tertentu untuk suatu kegiatan daripada sejumlah langkah. Misalnya, di antara orang Amerika, rata-rata orang dewasa harus mendapatkan minimal 150 menit olahraga ringan atau sekitar 75 menit olahraga berat setiap minggunya. Dan coba tebak, kita bisa menerjemahkan pedoman kesehatan ini menjadi langkah juga. Bagaimana? Kamu mungkin ingin bertanya? Olahraga ringan membantumu membakar setidaknya 3 kali jumlah energi yang akan kau bakar, sementara kau sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Penelitian menunjukkan bahwa untuk beberapa orang dewasa, ini setara dengan berjalan dengan kecepatan 100 langkah per menit, atau sekitar 4 km per jam. Jadi, kau harus berjalan sekitar 15.000 langkah per minggu, atau sekitar 2.100 langkah per harinya. Tapi hey, jangan khawatir jika kau tidak bisa mendapatkan langkah-langkah itu. Ada banyak cara lain untuk berolahraga jika menjalani semua langkah ini bukan yang kau inginkan. Kau hanya perlu mengikuti rekomendasi ini dari American Heart Association. Bugar dalam 150 plus. Dapatkan setidaknya 150 menit per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit per minggu aktivitas aerobik yang kuat, atau kombinasi keduanya. Mana yang lebih disukai dibagi sepanjang minggu. Bergerak lebih, kurangi duduk. Bangun dan bergerak sepanjang hari. Aktivitas apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Tambahkan intensitas. Latihan aerobik sedang hingga berat adalah yang terbaik. Ketika kau mulai terbiasa menjadi lebih aktif, tingkatkan waktu atau intensitasmu untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Tambahkan otot. Sertakan aktivitas penguatan otot intensitas sedang hingga tinggi, seperti latihan daya tahan atau latihan beban, setidaknya 2 kali seminggu. Merasa lebih baik. Aktivitas fisik terhubung dengan tidur yang lebih baik, ingatan, keseimbangan, dan kemampuan kognitif, dan lebih sedikit resiko kenaikan berat badan, penyakit kronis, demensia, dan depresi. Ini adalah salah satu hal terpenting yang bisa kau lakukan untuk kesehatan dan kesejahteraanmu. Jadi keluarlah dan mulai bergerak. Jangan repot-repot menghitung langkah-langkah itu. Kamu pernah nanya, kenapa makanan jadi basi, padahal jauh sebelum tanggal kadaluarsanya? Percaya atau tidak, begitulah kamu menyimpannya. Iya, makanan yang berbeda membutuhkan metode penyimpanan yang berbeda agar tidak membusuk. Mari pelajari semua tentang itu hari ini. 1. Bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih suka berada di tempat gelap yang kering. Jadi, jauhkan dari sinar matahari. Mereka pasti tidak masuk lemari es karena dapat membusuk akibat kondensasi dan suhu dingin. 2. Jamur. Pertama, tidak disarankan menyimpan jamur segar lebih dari sehari. Jika memang harus, ada 2 cara untuk melakukannya. Bisa disimpan di kantong kertas dan didinginkan agar bisa disimpan untuk 1 hari lagi. Atau, jika kamu cuci dan keringkan jamurnya dan menyimpannya di freezer, jamur dapat bertahan lebih lama. 3. Sayuran segar dan herbal. Kamu mungkin pernah memperhatikan banyak orang yang menyimpan sayuran hijau dan herbal dalam wadah berisi air. Tapi tunggu, tidak, itu tidak benar. Cara yang benar untuk menyimpan sayuran hijau dan herbal adalah dengan memasukkannya ke dalam kantong kertas dan menyimpannya di lemari es. Kantong kertas akan menyerap kelembapan ekstra, membantunya bernafas dan mencegahnya membusuk lebih awal. 4. Unggas dan daging. Jika kamu berencana makan daging, cara terbaik untuk membelinya adalah tepat sebelum kamu memasaknya. Ya, daging memiliki banyak bakteri yang akan membuatnya cepat busuk dan tentunya tidak higienis. Namun, jika kamu memang ingin menyimpan daging selama 1 atau 2 hari, maka tutupi dalam lembaran plastik dan simpan di rak bawah lemari es. 5. Pisang. Agar pisang tidak membusuk, yang perlu kamu lakukan adalah memasukkannya ke dalam kantong kertas atau membungkusnya dengan plastik film dan meletakkannya di tempat yang gelap dan kering. Dengan cara ini, pisang tidak akan membusuk dan menjadi segar untuk dimakan. 6. Madu. Yang ini mudah. Madu harus disimpan dalam toples kaca, keramik atau logam agar tidak membusuk. Pastikan madu kamu disimpan jauh dari sinar matahari agar tidak kehilangan sifat antibakterinya. Ini juga harus dijauhkan dari makanan lain yang mengeluarkan wewangian untuk menghindari madu menyerap aroma lain. 7. Susu dan yogurt. Susu dan yogurt harus diletakkan di ujung lemari es sehingga berada pada suhu terbaik dan tidak di dekat pintu. Jika tidak, susu akan membusuk lebih cepat dari yang kamu kira. 8. Roti. Roti dapat disimpan dalam kantong plastik, kantong kain, atau kantong kertas untuk menjaga kelembutannya hingga 5 hari.
Roti yang disimpan lebih dari 5 hari dapat disimpan di lemari es dengan suhu yang lebih rendah sehingga tidak membusuk. 9. Tepung dan biji-bijian. Tepung dan biji-bijian harus dikosongkan dari kemasan tempat mereka dijual. Tepung dan biji-bijian harus dituangkan ke dalam wadah keramik atau kaca untuk menjauhkannya dari serangga dan dengan demikian mempertahankan umur panjang. 10. Telur. Semua lemari es memiliki bagian khusus untuk telur di pintu. Tapi tunggu, itu tidak bagus untuk telurnya. Paparan suhu yang lebih hangat secara konstan saat membuka lemari es akan membuat telur berumur lebih pendek. Yang perlu kamu lakukan adalah letakkan jauh di dalam lemari es sehingga suhu tidak banyak berubah dan tetap sehat. Jika menurut kamu video ini telah mencerahkan,